Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Jafar Nur Fikri, mahasiswa PPG kategori 2 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Depok. Pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG kategori 2 tahun 2022 dengan materi pluralitas masyarakat Indonesia. Berikut video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Sudah merasa ada yang membuat kalian tersenyum? Berarti harinya bahagia, ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran teman kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah, masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau sebelumnya kita belajar apa tuh, terakhir? Saluran mobilitas sosial dan dampaknya. Saluran. Mobilitas sosial dan dampaknya. Kita nyanyikan dulu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, untuk lebih memotivasi kita pada hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Tadi ya. Jadi dari video tadi antara kisahnya siapa? Si anjing dengan si burung bangau. Jadi si anjing dengan si burung bangau terjadi apa dia? Konflik. Awalnya dia tidak mau
memberi. Dan terjadi saling tolong. Jadi kalau orang menolong, kita tarik dari manusia. Jadi kalau orang menolong itu tidak akan rugi. Seperti halnya si anjing tadi. Ketika udah tahu udah kita kasih, dia kasih aja gitu kan ya, kasih semua, ternyata dibawa apa sama si burung? Ikan. Jadi saling timbal balik. Itulah kalau kita menolong dengan ikhlas, pasti kita akan mendapatkan hasilnya juga yang baik. Nah, mau belajar apa kita? Tujuannya kita harus tahu. Nah, silakan Faris dibaca tujuan. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian pluralitas dengan benar, menganalisis pluralitas agama Indonesia sebagai akibat interaksi sosial dengan Tuhan, menganalisis bentuk pluralitas budaya di Indonesia sebagai akibat interaksi sosial dengan Tuhan, melaksanakan diskusi dan presentasi tentang bentuk pluralitas masyarakat Indonesia dengan percaya diri. Ya, itu tujuan kita. Jadi ada 4 ya. Nah, penilaian yang akan saya lakukan, coba silakan Jaki. Penilaian dari kegiatan yang kalian lakukan, penilaian akan diambil adalah penilaian sikap saat mengikuti pelajaran, keaktifan dalam kerja kelompok, kegiatan presentasi. Oke, dari 3 ya. Silakan kalian persiapkan. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan tes dulu. Silakan kalian siapkan perangkatnya. Kita melalui kuis. Kodenya 912 834. 912 834. Oke ya. Siap. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kita lihat materinya. Kalau di buku paket materinya halaman berapa? Tentang pluralitas. Halaman berapa? 99. Nah, keragaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Keragaman itu menjadi kekayaan. Ya. Keragaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman pluralitas. Mobilitas itu kan pindah-pindah kan? Jadi dari orang Jawa pindah ke Sumatera, misalnya kan dari Sumatera pindah ke Kalimantan dan sebagainya. Dan itu menyebabkan semakin beragam lagi orang di situ. Nah, jadi pluralitas masyarakat Indonesia itu apa artinya? Kemajuan. Pluralitas kemajuan. Ada lagi istilah multikultural. Multi itu lebih dari satu, kultural itu budaya. Jadi apa yang lebih dari satu? Budaya. Nah, lalu masyarakat Indonesia memiliki kemajemukan atau banyak budaya. Nah, yang pluralitas itu, yang majemuk itu ada 4 yang akan kita bahas. Tetapi saat pertemuan ini kita bahas 2 dulu. Ya, yang pertama ada perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya. Kalau ketiganya perbedaan bangsa, yang keempat perbedaan pekerjaan. Kita fokus ke 2 ini dulu ya, perbedaan agama dan perbedaan budaya. Nah, untuk menjawab perbedaan agama, di sini sudah ada kolom kosong tadi. Tugas kalian adalah mencari isi dari kolom tersebut. Silahkan kalian cari dulu di buku apa? Di buku paket bisa atau melalui
hari raya, terus kitab sucinya. Coba sekarang siapa yang mau menjawab agama Hindu? Saya. Coba Hindu. Hindu berasal dari India. Nah, tempat ibadahnya pura, hari rayanya Nyepi, kitabnya Weda. Weda. Oke, tentang Buddha. Buddha. Berasal dari Nepal, tempat ibadahnya Vihara, hari rayanya itu Waisak, nama kitab sucinya Tripitaka. Oke, turunan. Saya tunjuk apa tunjuk tangan nih? Saya hitung 1, 2, 3. Nah, coba kalau Miranda, kamu lucu. Itu berasal dari Tiongkok, tempat ibadahnya Kleng, Iya. hari raya Natalnya Imlek, dan nama kitab sucinya Trisuci. Ya, kamu lucu. Baik, teman buat kalian ya. Untuk agama Islam. Itu berasal dari Arab Saudi, tempat ibadahnya di masjid, hari raya terkenalnya Idul Fitri, nama kitab sucinya Al-Quran. Al-Quran, oke betul. Untuk agama Katolik. Enggak. Katolik. Siapa yang mau menjawab Katolik? Saya nih. Isa. Ya, Katolik. Berasal dari Katolik berasal dari Portugis. Hmm. Tempat ibadahnya di gereja, hari rayanya Natal atau Paskah. Ya. Kitab sucinya Kita. Oke, kita terakhir Protestan. saya. Oke, silakan. Protestan. Otak mulu sih. tempat ibadahnya gereja, hari raya Natal, kitab sucinya Injil. Kitab sucinya ini Injil. Oke, tepuk tangan. Jadi benar semua nih ya. Itu perbedaan agama di Indonesia. Jadi kalian sudah tahu. Nah, selanjutnya perbedaan yang kedua adalah perbedaan budaya. Nah, budaya menurut JJ Unikman ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama apa? Gagasan. Kedua, ketiga, karya. Kalau di buku paket halaman berapa? Budaya. 106. Oke. Jadi yang pertama, budaya itu bentuknya gagasan atau ide. Coba dibacakan. Gagasan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak dan berada dalam pemikiran manusia. Nah, ide itu abstrak ya. Ada yang bisa nangkep ide? Saya. Bisa nangkep ide? Siapa? Ya. Hanya ada di pikiran manusia tuh. Nah, itu gagasan. Yang kedua, tindakan. Coba dibacakan. Di kanan. Tindakan suatu tindakan berpola dari manusia masyarakat sistem sosial sifatnya konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tindakan ini kelihatan, ya, sifatnya konkret kelihatan, ya, terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tindakan di lingkungan kalian itu, misalnya kalau setiap hari Minggu atau Sabtu itu warga pada bersih-bersih itu apa namanya? Gotong royong. Kerja bakti ya, itu tindakan. Nah, yang ketiga yaitu Karya. Kalau Teva. Kalau artefak ini berupa hasil dari aktivitas. Apa yang dibentuk, apa yang dibuat, nah, itu hasil karya. Jadi apa yang kalau di Indonesia ini keajaiban dunianya apa? Candi, Borobudur itu apa? Salah satu karya ya artefak ya kan? Candi yang diakui dunia. Satu-satunya tuh di Indonesia doang, nggak ada di negara lain kan? Ya, candi itu ya. Nah, kalau menurut pencarian kita ada 7 unsur kebudayaan. Yang termasuk budaya itu ada 7. Yang pertama, apa? Teknologi.
dan peralatan. Yang kedua, Sistem ekonomi dan pencaharian hidup. ekonomi. Coba di kantong ada uang? Ada uang? Nah, itu sistem ekonomi. Itu uang itu. Mata pencarian hidup. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan itu kalau di lingkungan rumah kita ada ketuanya, namanya ketua apa? RT. Terus tingkat RT ada ketua RW. Di atas RW ada lurah dan terus ke atas itu namanya sistem kemasyarakatan. Ya. Lalu yang keempat apa? Bahasa. Bahasa. Jadi kalau beda negara itu beda bahasanya. Ya. Kita ke Sumatera bahasanya ada bahasa apa aja di sana tuh? Ada bahasa Padang, ada bahasa Aceh, ada bahasa Jambi, Medan, Batak, ya kan? Nah, kalau di Jawa ada bahasa, kalau dari barat bahasa Sunda. Kalau tengah bahasa Jawa, agak halus. Nah, kalau ketimuran dikit bahasa Jawa teman agak kasar. Lalu setelah bahasa ada apa lagi? Kesenian. Coba sebutkan 5 kesenian. Tari. Kesenian daerah. Tari. Tari apa? Tari kecil. Tari Bali, ya, tari kecang, ya, tari piring. Terus selain tari, alat musik, ya, alat musik aja beda-beda kan? Ya betul. Kalau dari Jawa Barat, sudah, suling, ya kan? Pokoknya yang berbau bambu tuh banyak, ya. Lalu setelah alat musik, lagu daerah, ya. Setiap daerah punya lagunya masing-masing. Setelah lagu, baju apa? Bagus-bagus baju adat, ya kan? Kita bisa ngelihat tuh kalau 17-an di layar TV itu di Istana Negara tuh, ya. Pada pakai baju adat kan? Nah, baju adat kita bagus-bagus. Setelah baju adat, rumah adat. Terus masih banyak lagi, ada makanan. Terus apa lagi? Senjata dan masih banyak lagi, ya. Lalu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu ilmu, ya. Contoh kalau misalnya orang sakit, ada yang tidak berobat tapi ada yang minum dari jahe, terus minum apa? Rempah-rempah itu apa namanya? Jamu. Nah, itu sistem pengetahuan. Karena orang kenapa minum itu? Karena dia tahu, oh dulu kita minum itu sembuh. Nah, itu sistem pengetahuan. Lalu sistem kepercayaan atau religi. Ya, selain dari 6 agama tadi, orang ada yang mempunyai kepercayaan lain selain agama itu. Nah, untuk menjawab nanti LKPD yang akan kalian diskusikan, kita simak dulu video berikut ini. Ya, simak ya. Ternyata di Indonesia ini walaupun agama kita
anggota 6 ya, ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Ya, tadi ada di mana aja? Tanjung Balai. Ya. Itu ada musola atau musola yang dibakar ya, terus vihara dibakar, gereja, itu konflik antar apa? Agama. Nah, kita apakah kita mau kayak begitu? Tadi ada pertanyaan apa di situ? Apa yang kita dapat? Tidak ada, Pak. Hanya Apa tadi? permusuhan antar agama. Ketakutan, ya kan? Jadi nggak ada yang baik kan dari hal tersebut kan? Silakan nanti untuk memperdalam lagi kalian tuangkan di dalam LKPD ini. Kita buat terkelompok ya. Kelompoknya coba dihitung aja lah. Dari 1, 2, 3, terus mulai lagi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke? Paham? Paham ya? Coba dihitung dari Paris. 2. Oke, sudah ya. Jadi silakan duduk dengan kelompoknya sekarang. Oke, di situ ada aktivitas 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Silakan kalian bagi tugas di kelompok itu. Ya, dibagi tugas jadi per orang kebagian tugasnya satu-satu. Dan petunjuknya ada di situ, silakan dibaca. Ya. Nah, silakan dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Tupai. Di sini kami akan membicarakan tentang LKPD yang telah kami kerjakan. Ya, yang pertama kita akan dibacakan oleh Raffi. Silakan Raffi membacakan. Nah, ya. Oke. Apa yang kalian lakukan sebagai siswa dalam menyikapi masalah dalam video tersebut dan bagaimana cara untuk meminimalisir peristiwa demikian agar tidak terjadi lagi di sekitar kita? Cara menyikapinya seperti tidak menghina ajaran agama teman, menghormati hari raya besar umat lain, dan cara untuk meminimalisirnya jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan lanjut ke soal selanjutnya. Setelah kalian mengetahui keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia, coba sekarang kalian analisis sikap apa sajakah yang harus dilakukan agar agama dan budaya bangsa Indonesia dapat selalu dilestarikan dan disenangi oleh anak-anak zaman sekarang dan bangsa asing. Yang pertama, yaitu melakukan pengenalan budaya daerah melalui pensi atau pentas seni yang sering kita lakukan di sekolah. Contohnya seperti tarian daerah, pakaian daerah, makanan daerah kepada pelajar-pelajar sekolah lainnya. Dan yang kedua, melakukan pembiasaan doa bersama bimbingan bagi umat-umat agama lain. Cukup sekian dari kelompok Tupai. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk kami? Oke, silakan kelompok yang lainnya. Kelompok Selanjutnya. Selain bangun sore sampai sini, jadi kayak kita tuh pas baru bangun tuh langsung Apa simpulannya? bisa tahu sebenarnya. Terima kasih sudah memberikan presentasi yang sangat detail dan mudah dimengerti. thank you. Sekian dari kelompok Tupai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Lagi yang telah dipresentasikan dan telah didiskusikan, kalian sudah lebih memahami pasti ya tentang pluralitas. Lalu ada perbedaan agama dan perbedaan budaya. Oke, jadi itu kesimpulannya ya. Jadi agama tadi ada berapa? Nah, pertama Nah, lalu menurut Unikman, nah, menurut Unikman kebudayaan atau budaya itu ada berapa? 3. Pertama, gagasan atau ide. Yang kedua, aktivitas. Ketiga, karya. Oke. Nah, sebelum post test, silakan kalian siapkan lagi perasaannya. Oke, kodenya sudah masuk semua? Nah, lalu kodenya 558189. 558189. Oke, silakan. Oke, sudah ya? Nah, sekarang
4 pertanyaan. Yang bisa jawab pertanyaan saya seputar perbedaan agama dan perbedaan budaya, nah, dapat 1. Dan kalau udah dapat jangan lagi ya, saya kasih yang lain ya. Udah siap? Iya. Pertanyaan pertama. Sebutkan agama yang ada di Indonesia. Nah, dulu. Ya. Saya hitung sampai 3 baru akan angkat. Oke? 1, 2, 1, 2, 3. Wah, salah semua ini. Setting. Ya, agama yang ada di Indonesia. Islam. Terus. Hindu, Terus. Buddha, Konghucu. Oke, benar? Ya, oke. Bilang apa? Terima kasih. Oh, terima kasih. Gimana presentasi tadi, diskusi tadi, apakah sudah memberikan pencerahan bagi kalian tentang materinya? Wah, Sudah mendalami tentang materinya ya? sudah. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya presentasinya, diskusinya harus lebih baik lagi. Nah, materi kita selanjutnya yang akan dibahas nanti pertama apa jadi? Perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, peran dan fungsi keragaman budaya. Oke, gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini ada yang mau dapat pempeng lagi? Hah? Tunggu di pertemuan selanjutnya, oke? Jadi nanti belajarnya lebih giat lagi. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang sudah kalian bahas di kelompok dan Bapak jelaskan sudah kalian pahami ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.